Hi everyone, welcome back again to my channel. Nah, hari ini aku akan ngebahas mengenai kendala, keuntungan, dan tips bagaimana kita menghadapi kuliah atau belajar online. Jadi ini berlaku ya untuk semua kalangan, baik dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan kerja yang di rumah, yang bersifat lecture gitulah ya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, COVID-19 ini udah ada di Indonesia sejak tahun 2020, lebih tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 2020 di Depok. Aku inget banget pada saat itu ketika baru terkonfirmasi ada virus corona di Indonesia, itu seluruh warga itu pada panik dan wajar aja terjadi panic buying atau semua hand sanitizer, masker itu habis, sampai ada yang nimbun juga bahkan harganya ratusan ribu. I still don't get it about that, yang makin kesini ya harganya jadi biasa aja gitu karena semua orang itu panik di awal. Kita nggak bakal bahas tentang virus corona ini, tapi yang aku dapat pada saat itu, yang aku masih kelas 12 semester 2, minggu depannya itu akan ujian nasional yang terpaksa harus diundur dan bahkan ujian sekolahnya dilaksanakan secara online. Dan virus corona ini tidak mereda-reda sampai Agustus-September, yang diperkirakan harusnya September itu sudah turun, tapi ternyata masih naik lagi, masih makin berbahaya, yang bahkan sampai saat ini tahun 2021 kalian semua pasti dilaksanakan atau sedang berlangsungnya PPKM darurat. Kalau kalian nonton video ini saat ini dipublish, pasti itu lagi PPKM darurat bagi di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Sebenarnya nggak ada yang pengen ini terjadi, kayak kita diem di rumah terus semua itu serta keterbatasan gitu ya, kita pakai masker, kita harus selalu jaga kebersihan, yang mana sangat berbeda dari kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Dan ditambah lagi semua sekolah itu ditutup, jadi kita harus ngelaksanain proses belajar mengajar tetap di rumah kita masing-masing. Jadi yang pertama kendalanya itu adalah nggak ada yang ngawasin. Aku nggak tahu ya kenapa aku menjadikan nggak ada yang ngawasin ini suatu kendala dan permasalahan dan bahkan juga kerugian. Karena menurut aku semakin orang itu nggak diawasin oleh tenaga pengajarnya, kita itu menjadi semena-menanya gitu. Kita jadi seenaknya terhadap suatu pelajaran yang jadinya kita jadi terlena gitu. Dan itu juga jauh berbeda kalau misalnya di sekolah kita diawasin sama guru kita, dan juga kebayangkan kalau misalnya ada guru sama nggak ada guru, kita tuh jadi belajar atau enggak. Yang kedua, kita itu bisa bebas on cam atau off cam, meskipun aku tahu ada beberapa teman-teman aku yang diperbolehkan untuk off cam dan bahkan ya dianjurkan untuk off cam karena takut menghambat presentasi, ataupun kalau misalnya lagi di share screen tentang video-video gitu-gitu, jadi disarankan emang untuk off cam. Tapi kalau untuk di aku sendiri sebagai fakultas kedokteran, untuk off cam itu sebenarnya sangat tidak disarankan. Tapi kalau emang keadaannya urgent dan nggak bisa untuk dinyalakan, itu nggak apa-apa. Tapi seusaha mungkin, semaksimal mungkin pas lagi diskusi dengan dokter gitu ya, diskusi grup-grup kecil itu kita on cam, karena ya dokter juga udah, dosen pengajar udah rela-rela untuk mengajari kita, memberikan kita ilmu. Masa kita tidak menghargai mereka hanya bahkan untuk on cam aja gitu teman-teman. Jadi on cam itu cuma tinggal diklik, kalian siap-siap ya, it's not really big problem gitu ya. Dan fun fact, kalau misalnya aku pas lagi grup diskusi gitu ada yang off cam, pernah waktu itu ada dosen pengajar aku yang kalau misalnya off cam itu harus unmute gitu. Nah itu juga bisa balik lagi nih ke kendalanya, bisa diatasi kalau misalnya kita merasa kita sedang diawasi gitu. Jadi itu lebih meningkatkan kita untuk berkonsentrasi terhadap suatu mata pelajaran. Yang ketiga adalah tempatnya dapat dilakukan di mana aja, bisa di ruang tamu, ruang makan, taman, kamar, yang bahkan ada kamar tempat tidurnya yang nanti bakal jadi ketiduran. Asli ini jangan sampai kalian terjadi. Bahkan kalau misalnya termasuk aku itu, meja belajar aku ada di dalam kamar yang ada tempat tidurnya, jadi lebih enak buat yaudah aku janji di tempat tidur aku nggak bakal tidur, tapi lama-kelamaan aku merosot megang guling, udah tidur terima kasih doang gitu ya pas bangun-bangun. Nah itu sangat amat tidak baik dan tidak boleh dicontoh karena akan merugikan kita untuk mempersiapkan ujian kita ke depannya. Nanti malah jadi keteteran deh pas mau ujian. Nah, keuntungannya ini adalah fleksibel. Kita bisa sambil multitasking. Kalau misalnya kalian biasanya nih di rumah yang biasanya ngebantu mamah gitu, pas kalian sambil ngebantu-bantu mama, kalian bisa sambil dengerin tuh lecture-nya. Tapi kalau misalnya kalian gak bisa multitasking, aku saranin gak usah ngelakuin hal ini karena sama aja kalian gak ngedengerin kuliahnya dan malah gak ngerti sama sekali.
Dan yang kedua, ini nggak bakal ngekos banyak uang dan juga waktu, karena ya kalau misalnya kita online, aku juga nggak bohong ya, kalau misalnya aku online itu bangun tidur, mandi, blot, cepet, dan juga bersiap-siap di depan laptop langsung gitu. Kalau misalnya kita offline, kita harus mandi, terus juga kita harus beres-beres dulu sebelum kita pergi, belum lagi perjalanan ke kampusnya itu kan memakan waktu. Dan menurut aku emang kalau misal online ini lebih praktis dari segi waktu untuk keefektifan kita mencapai dan mau belajar di kampus kita gitu. Selain itu juga nggak bakal makan banyak biaya, karena ya udah tinggal bangun, mandi, kita buka laptop gitu. Beda halnya dengan offline yang tadi aku bilang belum ada biaya transport, terus juga ya yang lain-lainnya lah buat mempersiapkan kita menimba ilmu ke kampus kita gitu. Coba deh kalau kalian tadi hitung, kayaknya lebih banyak kerugiannya ya daripada keuntungannya. Ya mau gimana lagi ya, kita lagi di situasi pandemi, daripada kita memaksakan dan bahkan kita tidak memutus rantai penyebaran COVID, nanti malah lebih parah lagi di negeri ini. Jadi lebih baik kita stay at home aja, kita menunggu sampai pandemi ini berakhir dan bisa beraktivitas dengan normal. Tapi jangan lupa juga ya buat divaksin. Now we are going to the tips. Sebenarnya ini nggak bakal ngebantu banget, karena menurut aku semua keproduktifan itu berasal dari diri kamu sendiri dan kemauan diri kamu. Kalau misalnya udah nonton video sebagai banyak yang gini caranya buat bisa produktif, gini caranya untuk membereskan rumah gitu ya, itu bakal useless kalau kalian juga nggak bakal mulai. So it started from yourself. Oke, jadi ini yang pertama yang menurut aku penting banget. Wake up in the morning. Kalian itu mandi, boleh kalau misalnya emang udaranya terlalu dingin. Aku juga biasanya itu cuman cuci muka sama sikat gigi. Abis itu pergi menyiapin sarapan. Abis nyiapin sarapan itu jeda waktunya 1 jam juga cukup kok. Kalau misalnya kalian kuliah jam 8, kalian bangun jam 7 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut kalian jam 6 itu terlalu pagi. Nah kalau misalnya jam 7 itu buat cuci muka, sikat gigi, sarapan bentar, dan juga kalian jangan lupa untuk setoran ke alam ya. Karena itu bakal gak enak banget kalau misalnya kalian ngerasa perut kalian tuh udah penuh, terus kalian mules pada saat jam pelajaran gitu ya. Nanti balik lagi kalian bakal kemis gitu poin-poin penting dalam pembelajaran atau lecture kuliahnya itu. Jadi paling aman kalau misalnya kalian udah setoran, udah sarapan, dan udah cuci muka dan sikat gigi. Yang kedua, take a full screen mode. Jadi untuk yang di Google Meet ataupun di Meet Teams atau di Zoom itu kan bisa ada layar full screen ya. Jadi kalau misalnya layar full screen, meskipun kalian aktifin notification line di laptop itu nggak bakal muncul. Dan itu bener-bener ngebantu aku, dari aku sendiri nih, testimoni dari aku sendiri, untuk bisa fokus ke pelajaran yang sedang dipelajari. Nah kalau misalnya kalian berniat untuk mencatat, misal nih lagi pelajaran yang ada lecture, jadi kalian dapat materi dari dosen satu arah doang, nah itu kalau bisa dicatat. Nah kalau misalnya dicatat itu di fitur laptop aku juga ada yang namanya split mode, jadi kalian bisa langsung nge-split dua-duanya tapi dalam bentuk full screen, jadi no worries, gak bakal ada notif juga yang masuk ke laptop kalian. Kalau misalnya kalian capek ngetik, bisa juga untuk nulis digital note taking di iPad ataupun traditional note taking di kertas. Yang keempat itu adalah organize your files. Jadi diorganisin per mata kuliah, per mata pelajaran, terus juga tugas, terus ada contoh-contoh soal, terus juga ada rangkuman-rangkuman, ada buku, itu semuanya diorganize. Jadi kalian tuh kalau misalnya buat kuliah ataupun buat mempersiapkan ujian itu tuh gampang buat nyarinya. Ini juga berguna bagi kalian yang udah jadi mahasiswa tingkat akhir. Kalau misalnya mau nge-review nih bentar materi-materinya, ya kalian udah ngeliat bahwa file-filenya ini sudah terorganisir dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir, make a to-do list. Ini juga udah disebutin pada video aku sebelumnya, yang intinya adalah kalian catat nih semua tugas, deadline, dan juga perintilan-perintilan yang harus kalian selesain sebelum akhir minggu. Karena kalau misalnya kalian udah dicatetin nih, itu juga kalian akan mempunyai keinginan untuk menyelesaikan tugas itu secara cepat. Nah kalau misalnya kalian udah bisa menyelesaikan tugas itu secara cepat, ya udah tinggal liburan aja di akhir minggunya dan bye-bye stres. Mungkin itu aja video yang bisa aku kasih ke kalian. Nah setelah melihat tips-tipsnya, mungkin gak sih menurut kalian belajar online itu jadi males-malesan? Nah kembali lagi ya, semua pribadi itu kembali ke diri kalian sendiri. Kalian yang mulai, kalian yang bisa berbuat, dan kalian juga yang bisa memberhentikan sifat malas kalian. Jangan lupa bagi kita yang sedang belajar di rumah, tetap semangat dan jangan putus asa terhadap materi-materinya. Kita pasti bisa melewati semua ini dan lulus sesuai dengan apa yang kita impikan. I'll see you guys on my next video.
Bye!